Dengan bangga, kami hadirkan sebuah aplikasi yang menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga medis. Dengan sistem remunerasi dan transparansi, semua itu bisa diakses dalam genggaman, yaitu satu ID. Jadi satu ID itu kependekan dari Smart, Accountable, Transparent, United ID. Jadi ID yang smart ya, cerdas ya, akuntabel dalam semua proses organisasinya, transparan dan bersatu. Itu kita pakai jadi nama aplikasinya satu ID. Cuma tadi ada miss, mungkin mohon maaf Dr. Lutfi, satu sehat dokter nyebutnya dok. Satu ID kita punya satu ID. Jadi seperti itu dok. Apresiasi atas integritas profesi. Next. Jadi memang ini aplikasi khusus SDM kesehatan ya. Jadi untuk organisasi profesi. Jadi kita spesifik buat ini untuk manajemen SDM di organisasi profesi. Dan ini pertama di Indonesia. Jadi ini kita daftarkan ke Hak Cipta Kemenkumham sebagai hak cipta milik PBID. Jadi memang satu ID baru pertama memang. Jadi kalau dokter teman sejawat ngecek itu aplikasi manajemen SDM spesifik organisasi profesi baru ada satu ID ini. Jadi seperti itu. Next. Hah? Namun dengan adanya aplikasi satu ID ini ada bukti konkret kerja profesi, organisasi profesi. Jadi nanti akan ada semua modul di dalamnya. Modul-modul ini semua terkait bagaimana profesi dokter itu dinilai diukur SDM sebagai SDM gitu ya. Nah, next. Nah, yang paling kita ibaratnya ya buat pertama kita memang membuat tools supaya anggota ID bisa menghitung remunerasi bagi dirinya dengan pedoman ini. Jadi kalau pakai pedoman hitung-hitungan tadi saya pakai jelasin itu, tadi pedoman pasti susah tuh dokternya. Makanya kita buat aplikasi dengan ada modul perhitungan remunerasi dokter. Nanti kita ada sesi sedikit untuk mencontohkan ya. Jadi sehingga dokternya tuh bisa buka, dia langsung kerja misal di rumah sakit A gitu ya. Saya kalau hari ini kerja dapat 10 pasien BPJS, 2 pasien non BPJS, operasi ini visit sekian, berapa sih secara profesi saya secara layak? Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Next. Jadi di modul perhitungan remunerasi ini ya tadi ya sudah saya sampaikan ada jadi nanti dokter bisa menginput mulai dari jumlah pasiennya berapa hari dalam berapa jam dalam sehari dia bekerja, kita bekerja menghabiskan waktunya. Nah, nanti ada perhitungan yang tadi saya sampaikan di pemaparan pedoman, langsung dihitung aplikasinya, muncullah berapa nilai rupiahnya. Seperti itu. Next. Kemudian ada modul perjanjian kerja dokter. Jadi seorang dokter nanti ketika dia ingin bekerja di sebuah vaskes, kan kita butuh terikat secara perjanjian, dia ada pedomannya. Dia bisa buka aplikasinya dengan membuka menu perjanjian kerja. Di situ ada cara membuatnya ya, dan itu sudah kita konsultasikan dengan ahli hukum ya, atau yang membidangi tersebut. Jadi kita kita tampilkan di aplikasi sehingga dokternya bisa membuat sendiri perjanjian kerjanya. Ya bahkan nggak cuma membuat, ketika dokternya butuh pendampingan, nah tadi seperti yang Dokter Gamal sampaikan, butuh pendampingan, saya mau kerja di rumah sakit A, bisa nggak nih ID cabang saya kan anggota ID cabang misalnya Kota Bandung mendampingi saya. Nah, dengan aplikasi itu terhubung ke BHP 2A masing-masing ID cabang. Sehingga nanti ada permintaan pendampingan ya untuk ber-MOU dengan Vaskes ya seperti itu. Itu salah satu fitur yang ada di aplikasi perjanjian kerja dokter. Next. Ya, next lagi.
Nah, lalu tadi ada proses-proses di dalam pembuatan remun, evaluasi pekerjaan di sini juga bisa dibuat sehingga bisa dilakukan sehingga tidak ada alasan lagi ID tidak membuat itu. Karena ada toolsnya tinggal dikerjakan ya. Jadi jangan sampai toolsnya sudah ada kemudian tidak dilakukan hanya karena pergantian kepengurusan ya, karena memang harus terus dilakukan. Next. Nah, di dalamnya juga ada fitur tentang rencana kerja. Jadi dokternya nanti akan terhubung ke pasar SDM ya. Dan di situ kita hubungkan antara vaskes-vaskes yang butuh dokternya dengan dokternya ya. Jadi bisa langsung berinteraksi di situ untuk mencari kerja. Next. Begitu juga ada modul pendidikan dan pelatihan. Ini kita sejajarkan dengan PBID punya LP3S ya, di mana di situ nanti seluruh anggota ID bisa mendaftarkan diri ketika dia ingin ikut latihan atau dia ingin membuat sebuah seminar yang ber-SKP gitu, Kemenkes, dia bisa menggunakan tools ini yang terhubung nanti oleh ke LP3S ID. Itu. Next. Analisis pekerjaan tadi terkait teknis dalam pembuatan sistem remun sudah kita siapkan modulnya juga. Next. Ya, dan ini analisis beban kerja dan distribusi. Jadi selalu jadi isu bagaimana menghitung kebutuhan. Misalnya seorang dokter urologi di sebuah vaskes berapa sih butuhnya gitu ya. Karena seringkali vaskes butuh dibantu. Dia mendatakan 4 dokter urologi, ternyata satu aja yang pasiennya banyak, tiga-tiganya nggak banyak. Nah, seperti itu. Sehingga udah bayar entah itu garansi fee atau apa, tapi secara apa yang didapat rumah sakitnya tidak sejalan. Oleh karenanya, kita bisa berhitung berapa sih yang dibutuhkan di profesi tersebut spesifik ya, di rumah sakit tersebut ya. Jadi analisis beban kerja dan juga dengan begitu kita bisa melakukan distribusi yang sesuai loading kerjanya. Ya, jadi sehingga dokter urologi ke tempat tersebut bekerja langsung dapat loadingnya. Jangan sampai nanti sudah datang ke sana, tidak ada pasiennya seperti itu. Next. Survei. Nah ini yang tadi saya sebut di prosesnya. Survei ini wajib dilakukan tiap tahun. Ya jadi kita punya data survei dari tahun 2014 atau 15 ya. Cukup banyak, tapi tetap harus diupdate tiap tahunnya. Oleh karenanya kalau kemarin prosesnya tuh manual. Kita pakai Excel, Google Spreadsheet, kita share. Sekarang pakai aplikasi. Jadi tidak perlu rapat ya. Kalau kemarin tuh PBID cukup banyak mengeluarkan anggaran rapat untuk bikin survei, tapi sekarang kita buat toolsnya jadi sangat efisien ya. Jangan karena memang ID butuh efisien saat ini. Next. Ya ini buku pedomannya bisa di apa namanya dibuka, ada buku pedoman secara PDF-nya. Namun saya aja membuka tadi ya, bahasanya enaknya buat teman tidur ya, karena susah sekali loh, banyak sekali, makanya kita buat aplikasinya. Ya. Next. Selain itu, pedoman butuh namanya petunjuk teknis. Berikut adalah petunjuk teknis spesifik profesi masing-masing. Ya, jadi harus saya apresiasi para PIC perhimpunan. Mereka luar biasa kontribusinya. Jadi nanti mudah nih untuk setiap profesi punya petunjuk teknis yang spesifik untuk tiap profesinya. Ya, karena memang berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan pengukuran kinerja untuk spesialis urologi, spesialis anak, penyakit dalam seperti itu. Dan ada untuk dokter umum ya. Jadi dokter umum izin Dokter Gamal memang komponen terbesar kita, dan pedoman ini mayoritas banyak aspek dokter umum yang kita masukkan. Jadi termasuk dokter umum FKTP ya. Jadi di puskesmas atau klinik pratama atau yang kerja di klinik utama ataupun dokter praktek mandiri. Itu memang kita
masukkan komponen ini karena ini paling banyak di anggota kita. Next. Next. Berikutnya boleh di-share. Boleh di-share next. Nah, di dalam aplikasi juga kita masukkan tentang pedoman tata kelola pelayanan kesehatan. Ya, ini juga salah satu produk dari bidang JKN di PBID yang kita inline-kan dengan pedoman Remon ya. Jadi memang ada kita nyebutnya trilogi, pedoman remunerasi, pedoman tata kelola, next satu lagi pedoman profesi. Ini kita jadikan satu, terintegrasi satu sama lain. Karena memang nggak bisa bicara remun saja tanpa aspek tata kelola atau standar profesi. Itu satu kesatuan sebetulnya. Nah, itulah mengapa kita buat semuanya sebagai pedoman. Next. Ini juga kita buat pedoman analisis pekerjaan profesi. Jadi nanti tidak ada lagi identifikasi pekerjaan itu saling klaim. Kan kita mohon maaf bukan maksud apapun. Kadang kita menyebutkan sebuah nama pekerjaan punya kewenangan di dalamnya atau kompetensi dalamnya itu beririsan. Atau bahkan ada kewenangannya itu semua ada di profesi lain. Nah, itu bukti bahwa tidak pernah dilakukan analisis pekerjaan yang sesuai. Sehingga masing-masing tanda kutip ada sebuah klaim. Nah, itu benar-benar memakan waktu, menghabiskan resources yang nggak sedikit untuk pengurus organisasi. Karena selalu masalahnya itu kayaknya ya, saya pasti kalau dengar teman-teman pengurus tuh curhatnya tadi, wah ini profesi ini klaim itu, profesi itu, nah dan seterusnya. Oleh karenanya harus lakukan analisis pekerjaan, ada pedomannya dan ada toolsnya. Jadi nggak ada hal teknis yang menghalangnya. Next. Nah ini tadi ya, itu untuk satu ide, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk, karena hari ini adalah tentang remunerasi, kita sudah bisa download aplikasi satu ide di Play Store. Dari awal kita sudah minta teman-teman untuk download aplikasi. Lalu saya share screen ya dokter ya, share screen. Kemudian, nah jadi kita bisa buka aplikasinya. Ya, ini handphone saya. Pertama, kalau sudah daftar, kita masukkan NIK kita. Lalu passwordnya. Ya, ini cara kita masuk ya. Step by step. Oh, salah, bentar, maaf. Saya lihat dulu. Oh, salah kan? Iya. Ya, jempol, jarinya jempol semua dok, jadi agak susah. Nah ini akun saya, jadi di akun saya tadi udah daftar, karena saya dokter spesialis urologi konsultan trauma dan rekonstruksi, saya pilih itu sebagai nama pekerjaan saya, jadi muncul di layar itu nama pekerjaan kita masing-masing, lalu ada menu. Di situ ada perhitungan remunerasi dokter ya, kita hari ini fokusnya cuma satu menu dulu, karena nanti ada sesi lain. Oh ya, jadi saya izin menyampaikan pesan dari Ketua dan Wakil Ketua ID Jabar. Ini bukan kegiatan pertama dan satu-satunya. Nanti ada hal terkait seminar dan workshop terkait berbagai hal lainnya, termasuk pendampingan implementasi di Vaskes masing-masing. Sehari ini perhitungan remun, mungkin kita klik menu perhitungan remunerasi dokter. Nah, di situ ada menu hitung remunerasi ya. Jadi di situ kita kalau
mau coba berhitung, kita bisa klik hitung remunerasi. Di bawah itu ada dashboard, ada tulisan selesai 0, kalau di saya tuh ya, ada draft 0. Selesai itu kalau kita misalnya udah buat simulasi selesai, dapatlah perhitungannya, muncul angka 1, 2, dan seterusnya. Kalau masih bentuk draft belum selesai perhitungannya, munculnya draft di situ ya. Lalu kita bisa juga lihat history kalau kita sudah buat simulasi tidak satu kali ya, berkali-kali. Nah, sekarang kita coba hitung remun. Nah, kita tentukan bulan kerja, misalnya bulan November ini. Nah, seperti pedomannya tadi, kita harus memasukkan status kita, pegawai kita ASN atau bukan ya. Jadi kebetulan saya saat ini bukan ASN ya. Jadi pernah dulu ASN, sekarang sudah tidak ya. Jadi jawabannya tidak. Jumlah fasilitas kesehatan atau rumah sakit ya. Jadi saya kebetulan kerja saat ini di satu rumah sakit. Kemudian bertindak atas nama rumah sakit, sebutkan mungkin rumah sakit. Saya kerja di Bandung di rumah sakit Hermina Pasteur. Ya, lanjutkan. Anda ya konfirmasi, Anda yakin ingin lanjut perhitungan, lanjut. Nah, timbul rupiahnya. Ini saya rela diliatin rupiah pedoman khusus. Tapi enggak apa-apa ya, maksudnya ini kan hitung-hitungan simulasi ya. Karena P1-nya mungkin nggak dapat segitu, di bawah itu. Tapi prinsipnya muncul langsung nilai P1 di pasien ke-1 di Rumah Sakit Hermina Pasteur sebagai dokter spesialis urologi, konsultan rekonstruksi. Saya P1-nya di 14.900 sekian. Nilai fix tiap bulan. Nah, ini yang beda nanti kalau kerjanya 2 tempat atau 3 tempat. Bukan 2 kali 14 juta sekian, tidak. Itu yang dibagi tadi. Ada 75%, ada sekian-sekian itu. Nah, itu baru P1. Berikutnya kita menghitung P2. P2 di situ, nah ini pertama kualitas. Average length of stay. Apakah saya tercapai kinerja bulan November kalau saya tidak tercapai? Average length of prosedur apakah tercapai? Tidak. Nah, jadi kita cuma pilih ya dan tidak ya. Karena kebetulan nggak ada datanya, ya tidak semua aja dulu ya. Tidak ya. Nah, jadi kalau ada datanya silakan. Kemudian disimpan. Lanjut. Sudah disimpan. Kita klik lanjutkan. Lanjut. Nah, sudah masuk kualitas, sekarang perilaku. Perilaku kita input juga ya. Jadi keterlibatan kegiatan audit medis. Alhamdulillah saya ada satu kegiatan ya. Satu. Simpan. Evaluasi pelayanan saya tidak ada. Perencanaan saya tidak ada. Kehadiran tempat kerja, ketepatannya saya sering telat, paling cuma 5 kali. Karena sering rapat sama pengurus ini, jadi ya. Simpan ya, lanjut. Berhasil, lanjutkan. Ya. Nah, ini untuk pasien dirawat inap. Saya bulan November berapa pasiennya? Sama, karena sering rapat, jadi saya nggak banyak pasiennya. Visitnya paling cuma sebulan, coba 45 ya. Simpan. Yang non JKN sedikit, saya dokter JKN, jadi mayoritas pasiennya JKN. Di polispesialis sehari bisa 10 pasien, tapi nggak tiap hari, 20 kali lipat 80 misalnya ya, 75 lah misalnya. Ya, simpan. Nah, saya nggak mengajar ya, dan saya juga tidak memimpin jurnal reading, jadi 0. Simpan, lanjut. Oke, lanjutkan. Lanjut. Bila ada indikator yang mau ditambahkan, bisa ditambahkan. Kalau tidak, tidak. Lanjutkan. Lanjut. Nah, berapa jam dalam sehari saya bekerja? Mungkin saya nggak banyak ya di rumah sakit karena sering rapat ya, jadi cuma 100. Harinya saya tiap hari datang sih gitu ya, tapi ya nggak banyak juga ya, mungkin cuma 18 hari sebulan.
simpan, lanjut. Oke, lanjutkan. Lanjut. Nah, apakah saya ada di lokasi daerah terpencil? Lokasinya kan di Bandung ya, jelas enggak ya? Bandung. Bentar ya, kita harus input Kota Bandung. Simpan, lanjut. Apakah tempat kerja berisiko tinggi? Karena sudah sangat safe, Hermina Paso, jadi risikonya rendah. Simpan, lanjut. Nah, itu dia perhitungannya. Jadi, atas semua yang saya lakukan selama sebulan dengan 40 sekian pasien, 80 sekian visit, dapatlah sekian, ya, P2-nya, ya, sehingga take home P-nya muncul tuh di depan. P1 plus P2, P3-nya karena kondisi kerjanya aman, nggak dapat tunjangan, ya, jadi seperti itu. Perhitungan selesai. Nah, itu contohnya ya. Jadi demikian pemaparan singkat dengan aplikasi 1ID ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.